Puji Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu Saudara, salam sejahtera buat kita semua. Haleluya. Senang sekali kita dapat berjumpa kembali di pagi hari ini, di hari yang ke-206 di tahun 2026. Bersama saya, Pendeta Kawi Armiasa, kami menjumpai Anda dalam layanan pengembalaan harian Firman Kehidupan yang akan terus memampukan kita menjalani sisa kehidupan ini senantiasa dalam perkenanan kepada Tuhan. Puji Tuhan. Kita ada, kita kuat, kita sehat. Semua karena berkat Tuhan. Walaupun mungkin ada di antara kita pagi hari ini yang sedang menjalani perawatan kesehatan, baik di rumah ataupun di hospital, tetapi yakinlah kasih dan kuasanya yang tidak pernah berubah sedang memulihkan, menyembuhkan saudara. Amin. Dalam nama Tuhan Yesus. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara, tema renungan kita pagi ini adalah menjadi murid sejati, bukan sekedar murid. Amin. Bahasa sederhananya, menjadi orang Kristen sejati, bukan sekedar Kristen. Mari kita baca, kita akan bandingkan dua ayat dalam firman Tuhan. Yang pertama, Yohanes pasal 6 ayat 66. Mulai dari waktu itu banyak murid-muridnya mengundurkan diri dan tidak mengikut dia lagi. Kita akan bandingkan dalam Matius 28 ayat 19. Fokus kita dalam kata murid, ya. Kita akan baca Matius 28 ayat 19. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Bapak Ibu Saudara, mengawali hari yang baru ini, mari sejenak kita merenungkan posisi kita di hadapan Tuhan. Di dalam Alkitab, kata murid muncul berulang kali, tetapi tidak semua orang yang dipanggil atau mengaku sebagai murid memiliki kualitas hati atau iman yang sama. Ada perbedaan besar antara sekedar murid dan murid sejati. Ada perbedaan besar antara Kristen dan Kristen sejati. Mari kita akan melihat dalam Yohanes 6 ayat 66, kita melihat realitas yang sangat menyedihkan. Banyak orang yang tadinya mengikut Yesus mendadak mengundurkan diri dan berpaling dari Yesus. Mengapa? Karena ketika pengajaran Yesus terasa keras dan tidak sesuai dengan kenyamanan hatinya atau ekspektasi harapan mereka mengikut Yesus, mereka memilih pergi, Bapak Ibu Saudara. Mereka adalah contoh sekedar murid mengikut Yesus hanya selama ada musisat, ada kenyamanan, ada keuntungan, atau ketika situasi terasa menyenangkan semua bagi mereka. Nah, sebaliknya kita melihat dalam Matius 28 ayat 19. Yesus memberikan amanat agung untuk menjadikan semua bangsa muridku. Murid yang dimaksudkan Yesus di sini adalah murid sejati. Mereka yang bukan hanya mengagumi Yesus dari jauh, tetapi bersedia diajar, dibentuk, pikul salib, dan setia mengikut Yesus dalam kondisi apapun. Bapak Ibu Saudara, perbandingan dua ayat ini memberikan cermin bagi kehidupan iman kita hari ini. Bicara tentang komitmen berbanding kenyamanan, saudara. Orang yang sekedar Kristen cari kenyamanan, saudara. Tetapi Kristen sejati memegang teguh komitmen meski dalam tantangan, tetap setia. Bicara tentang ketaatan yang utuh, sekedar Kristen hanya menerima ajaran yang menyenangkan hatinya. Sedangkan Kristen sejati tunduk pada seluruh kebenaran firman Tuhan. Bahkan
bahkan saat menerima teguran, ajaran dari firman. Tidak lari dari gereja, cari gereja yang menyamankan. Tidak, ini Kristen yang sejati. Antara penerima dan pelaku, Kristen sekedar Kristen hanya ingin terus menerima berkat. Tetapi Kristen sejati, murid sejati melangkah keluar untuk membagikan kasih dan menjadikan orang lain murid Kristus. Jadi bukan saja dia sudah dimuridkan menjadi Kristen sejati, tetapi dia juga bersaksi, menceritakan kebaikan Tuhan, kebesaran Tuhan, agar orang lain juga menerima Yesus sebagai murid, dan dia juga akan memuridkan yang lain. Pagi ini Bapak Ibu Saudara, saat kita bersiap melangkah ke dalam rutinitas dan pekerjaan kita, mari kita bertanya pada diri kita sendiri, apakah aku mengikut Yesus hanya saat hidupku berjalan baik, atau aku sungguh-sungguh melekat kepadanya sebagai murid sejati, sebagai Kristen yang sejati. Ini yang Tuhan mau, saudara. Mari kita jangan saja merindukan tempatnya, Yerusalem yang baru, tempat kita tinggal selamanya. Kita juga wujudkan kerinduan Tuhan. Dia rindu, jadikanlah semua bangsa muridku. Kata murid di situ dalam arti Yunani, orang yang sejati mengikuti Yesus, tetap setia, mengasihi, taat, kuat, bahkan hidupnya menjadi berkat. Bukan saja berkat jasmani, tetapi juga memberkati orang dalam berkat-berkat keselamatan. Itu yang Tuhan rindukan sebagai murid sejati. Yuk kita berdoa bersama. Terima kasih Tuhan buat berkat firman-Mu pagi ini. Terima kasih buat anugerah-Mu pagi ini. Terima kasih buat firman-Mu yang mengingatkanku akan arti menjadi seorang Kristen yang sejati. Ampuni Bapa jika selama ini kami sering menjadi pengikut yang hanya mencari kenyamanan dan berkat Tuhan secara jasmani. Tanamkanlah komitmen yang teguh dalam hati kami, agar kami tidak mudah goyah atau mundur ketika menghadapi ujian ataupun kesukaran. Bapa, kuduskan pikiran, perkataan, dan perbuatan kami hari ini. Biarlah hidup kami memancarkan kasih-Mu, sehingga orang lain dapat melihat Kristus melalui hidup kami. Terima kasih Tuhan, dan hamba-Mu berdoa bagi Bapak Ibu Saudara yang menikmati berkat pertambahan usia, baik berulang tahun kelahiran maupun ulang tahun pernikahan dalam rumah tangga saudara. Kiranya berkat kasih karunia dari Tuhan memberkati saudara, baik dalam kehidupan pribadi maupun dalam kehidupan rumah tangga saudara. Diberkatilah dalam nama Tuhan Yesus. Puji Tuhan. Mari buka tangan dan iman, kita terima berkat Tuhan. Tuhan memberkati-Mu dan melindungi-Mu. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Bapak Ibu Saudara, terimalah berkat Tuhan atas seluruh hidupmu. Terimalah berkat Tuhan atas rumah tanggamu. Terimalah berkat Tuhan atas usaha, dagang, dan pekerjaanmu. Terimalah berkat Tuhan atas pendidikan dan masa depanmu. Dan terimalah berkat Tuhan atas iman, ibadah, dan pelayananmu kepada Tuhan. Diberkatilah engkau berlimpah-limpah, baik jasmani dan rohani, hari ini sepanjang masa, sampai Tuhan Yesus datang kembali. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu.
Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu, cemerlang bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan hatiku, semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, senangkan hati-Mu. Hanya itu kerinduanku. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara, selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.